Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Naufal Azhari. Jadi pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan secara langsung mengenai lab modul kelima pada materi AWS Academy Introduction to Cloud semester 2. Bisa dilihat di sini pada halaman home course kita akan pergi ke modul. Nah, seterusnya di bawah sini terdapat modul 5 yang akan kita kerjakan pada hari ini. Langsung saja ke lab membuat distribusi CloudFront. Bisa dilihat bahwa web berjalan dengan agak lambat yang membuat kadang para peserta kelas agak frustrasi. Nah, di sini ada penjelasan mengenai lab ini. Lab ini biasanya mengambil waktu 40 menit untuk diselesaikan dan pertama sekali kita akan menekan mulai lab. Kita dapat lihat agak lambat sedikit. Nah, di sini terdapat waktu yaitu sekitar 2 jam yang disediakan untuk setiap sesi lab. Dan di sini kita lihat adalah lampu masih indikasinya masih kuning, ya ini bermakna masih dalam proses loading dan belum bisa dimulai. Apabila sudah hijau, maka dapat dimulai dengan cara mengklik pada tombol ini. Nah, setelah menunggu beberapa waktu, lab sudah dapat dilaksanakan, yaitu sepertiga indikator lampu sudah berwarna hijau. Dan kita dapat menggunakannya. Sehingga di sini sudah keluar tab baru, yaitu AWS Management Console. Nah, di sini kita akan langsung mulai lab sambil melihat tutorial yang sudah disediakan, yaitu pertama membuat sebuah bucket. Saya akan membuatkan kepada dua halaman, dua desktop supaya mudah digunakan. Jadi pada bagian service ini, kita akan mencari di bagian storage. Di sini ada bernama S3 ataupun S3. Seterusnya akan memilih membuat sebuah bucket. Di sini bucket akan meletakkan nama. Pada kasus ini saya akan meletakkan nama saya sendiri, bucket. AWS region-nya untuk meminimalisir delay atau latency, saya akan memilih yang paling dekat dengan lokasi saya pada saat ini, yaitu Indonesia. Maka saya akan memilih bagian Asia Pasifik, yaitu Singapura yang paling dekat. Oke. Untuk object ownership, saya akan meninggalkan seperti settingan default, yaitu ACL disable. Di sini adalah settingan defaultnya, akan saya ubah ke ACL enable. Seterusnya di blok public access setting, saya akan membuat pilihan yaitu clear block all public access. Karena kita memblok semua akses publik, maka akan keluar peringatan seperti ini. Pada bagian ini saya akan pilih I acknowledge, yaitu saya memverifikasi bahwa saya memahami hal ini. Seterusnya kita akan langsung choose create bucket. Oke.
Dapat dilihat di sini bucket yang kita buat sudah tersedia. Seterusnya saya akan mendownload image ke komputer seperti tersedia di sini, atau image kucing yang sangat lucu. Saya akan save di download. Oke, sudah terdownload. Seterusnya akan membuka bucket ini. Nah, pada bagian ini ada upload. Di upload ini saya akan di bagian ini kan bisa upload. Saya juga langsung drag and drop. Maka saya akan melakukan drag and drop. Saya langsung ke gambar tadi, gambar kucing, saya akan masukkan ke sini. Dapat lihat file atau folder sudah ditambahkan satu, yaitu sebesar 1,4 MB ya, dengan nama Cloud Font Test Image. Apabila sudah selesai, maka kita akan ke bagian permission. Di bagian ini kita akan memilih Grant Public Read Access, yaitu pada bagian ini. Dan saya juga memahami risikonya. Seterusnya, apabila sudah selesai, saya akan menekan upload. Nah, sudah selesai di-upload, succeed. Seterusnya saya akan menekan close. Kita menuju ke task kedua, yaitu menambah bucket polisi untuk public access. Karena kita tadi sudah mengubah dari private, kemudian kita ubah ke public, maka kita akan membuat beberapa polisi untuk hal tersebut. Nah, ini pertama kali kita akan membuka bucket, dan bucketnya sudah terbuka. Kita akan pergi ke bagian permission tab, yaitu di sini. Nah, seterusnya kita akan ke bucket policy section. Nah, di sini, bagian ini, kita akan mengedit, dan kemudian kita akan copy yang tersedia di tutorial ini sampai habis. Kita copy, kita bisa tekan Ctrl C, lalu kita akan pastekan di bagian polisi ini, ataupun bisa tekan dengan Ctrl V ataupun paste. Oke. Nah, kita harus membuat sedikit perubahan di bagian example bucket. Seperti di sini, kita ubah ke nama bucket kita masing-masing. Sebagai contoh, saya mengubahnya Zari bucket 1. Oke. Sudah selesai, maka saya akan menekan save change. Oke, dapat lihat sudah tersedia. Lalu pada navigasi ke sebelah kiri, kita akan memilih bucket. Nah, seterusnya kita dapat melihat di bucket kita ini, namanya bucketnya, region yang di Singapura, dan aksesnya sudah terbuka ke publik. Dan di create pada tanggal seperti tertera pada layar. Kita menuju ke task ketiga, ini membuat distribusi dengan CloudFront. Kita buka pada bagian service. Nah, di sini kita akan pergi ke networking dan content delivery. Seterusnya kita akan memilih ke CloudFront.
Kita akan memilih create a cloud from distribution, dan to origin domain dapat kita tulis yang sama dengan bucket yang sudah kita buat barusan. Nah, itu Zahri bucket satu. Dalam kasus saya. Dan to originnya bisa opsional. Berarti saya tidak akan ubah ya. Karena di sini tertera keep the default value for other setting. Karena sudah selesai, saya akan membuat kurva ini langsung dengan create distribution. Kita lihat sudah selesai membuat distribution. Lalu pada bagian left navigation kita akan memilih ke distribution yang sudah dibuat. Dapat lihat di sini statusnya sudah enable dan sedang di deploy. Selanjutnya kita akan mengcopy nama domain ke text editor. Sini nama domainnya, mungkin saya akan besarkan dulu. Lihat nama domain di sini, saya akan kopikan. Di sini. Lalu kita lanjut ke task keempat, yaitu test the distribution. Kita akan membuka text editor tadi, yang di sini. Kita akan lalu mengkopikan HTML kode yang di sini ke text editor. Saya akan buat text editor dulu. Seterusnya pada bagian domain name, yaitu di sini, saya akan menggantikan dengan nama ini. Oke. Object name kita akan gantikan juga dengan ini. Itu image yang sudah kita upload tadi. Oke. Kita akan save file ini dalam bentuk HTML. Kita akan save sebagai bentuk, kita akan save di download. Kita akan save dengan nama tersebut. Sudah di save. Seterusnya kita akan buka file tadi. Sudah bisa. Kita akan buka dengan resource. Oke, maka akan terbuka. Di sini ada my cloud contest, my test content goes here, and this is my test image. Gambarnya tidak dapat terlihat. Oke, mohon maaf sebelumnya tadi ada sedikit kesalahan di kodenya. Jadi karena kita copy paste dari AWS tadi terdapat
titik di ujung ini yang kita harus hapus. Setelah itu kita save dan kita buka kembali, maka dapat ditampilkan website yang sudah tersedia itu seperti ini. My Cloud Front Test, My Text Content Dossier, dan terdapat gambar kucing yang imut ini. Seterusnya, karena sudah selesai dengan task keempat, kita akan menuju ke task 5, yaitu membuat modifikasi ke distribution file yang sudah dibuat tadi. Pertama sekali kita akan buka file yang tadi dalam kode text editor, bisa digunakan Visual Studio Code dan lain-lainnya. Kita akan memodifikasi baris 5 dari kode. Contoh, pada sini, baris kelima itu body. Kita akan masukkan kode ini ke dalam bagian sini. Oke, sudah selesai, maka kita akan save. Bisa Ctrl S dan lain-lainnya. Lalu kita akan mengupload HTML file tadi ke dalam bucket. Kita kembali. Bucket kita tadi, bikin storage, S3. Pada bucket ini, kita akan melakukan upload. Dan kemudian masukkan file tadi. Kita hanya langsung drag and drop saja biar lebih cepat. Sudah selesai, maka kita akan bagian ke permission. Pada SEO ini kita akan grant public access dan understand the risk dan upload semua seperti sebelumnya. Kita lihat status sudah berhasil. Seterusnya kita masukkan link yang sudah tadi. Seterusnya kita akan kembali ke bagian CloudFront ini, lalu kita masukkan domain name ini, kita bisa copy dan buka pada tab baru. Dapat yang jelas ini apa adalah pesan error dan ataupun akses tidak diterima. Seperti yang dijelaskan pada tutorial, lalu kita akan menunggu, kita akan kembali ke tab sebelumnya dan akan biarkan buat tab ini tetap terbuka. Kita akan ke bagian distribution yang sudah dibuat. Lalu kita akan di bagian setting ini, kita akan menekan edit. Kita akan mencari pada bagian default rule object. Pada bagian ini, kita akan masukkan seperti sudah terah mycloud front test.tl. Lalu kita akan save perubahan. Nah, di sini sudah tertulis bahwa last modified sedang deploy. Kita akan menunggu sampai ini akan berubah menjadi tanggal. Ini dapat dilihat di tutorial itu dapat berjalan sekitar 3 menit untuk diupdate. Kemudian kita bisa coba-coba saja ke tab tadi. Kita bisa tekan refresh. Belum bisa karena status belum berubah. Nah, setelah menunggu beberapa saat, dapat lihat di bawah di sini sudah keluar timestamp ya. Lalu kita akan kembali ke tab tadi, kita bisa langsung refresh, nah, maka akan menampilkan konten yang sama seperti di website kita lihat sebelumnya. Kemudian kita akan mencoba
untuk menggantikan dari HTTPS menjadi HTTP, bahwa masih tetap dapat dijalankan. Hal ini karena dijelaskan pada tutorial bahwa halaman tadi tetap di loading karena kita menerima bahwa protokol polisi tadi dapat digunakan di bagian HTTP maupun HTTPS. Seterusnya kita akan menuju ke task terakhir itu task 6 untuk disable distribution yang sudah dibuat. Kita kembali ke tab sebelumnya, bagian cloud core ini kita ada di sini. Kita akan memilih ini, lalu kita akan menekan disable. Kita setuju untuk menekan disable. Kita bisa melihat statusnya sudah di disable. Akibat dari disable ini, link yang kita coba tadi setelah beberapa menit tidak dapat dijalankan lagi. Bisa lihat karena saya baru disable sebelumnya, karena masih belum memakan waktu lama, masih dapat dijalankan. Nah, bila dicoba lagi sudah tidak bisa karena disable ini sudah berjalan. Nah, dengan ini lab modul kelima sudah selesai, yaitu lab buat distribusi cloud. Kemudian apabila lab sudah selesai, kita akan melogout dari AWS Management Console ini, kita akan sign out. Sudah selesai, lalu kita akan menekan yes. Oke, lab sudah selesai. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.